Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kaisam. Waras, Masya Allah. Kaisam juga waras. Hari ini Kaisam itu bongkar rumah ya cuy ya. Kira-kira kalian sudah bongkar rumah belum nih? Ini kan mau Chinese deh ya dek, ya cuy ya. Mau konin. Jadi wajar nih pada dibersihin semua rumah. Wis, kira-kira kalian dapat tips enggak nih dari majikan? Yang bui dulu, yang bui. Masya Allah, nikmatnya. Lagi pada ngapain ini? Hari Minggu kalian pada libur kemana? Jangan lupa makan yang enak ya cuy ya. Dikenyangin. Hujan ya, mendung, hujan. Terus juga banyak momo, banyak kabut, hati-hati. Oke. Hari ini guys, tetap nemenin kalian yang mungkin lembur. Oke, kita bahas satu peristiwa di mana ini mungkin bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Hati-hati ya, khususnya anak baru, bahkan kita juga yang baru pindah majikan, yang beradaptasi lagi untuk berhati-hati supaya jangan sampai membuat majikan kita marah kalau dikasih makanan. Oke, sebelumnya buat teman-teman Kaisam yang masih di Indonesia, kalau misalkan kalian mau datang di Hong Kong, ini pun kalian harus belajar ya cuy ya, karena majikan Hong Kong itu gak semuanya itu royal makanan. Kadang mereka itu memberikan kita makanan itu adalah versi terbaik menurut mereka, walaupun dinilai kita itu tulang belulang aja ya cuy ya. Nah, Kaisam juga pernah ngomong sama KJRI untuk mengusulkan, Pak, gimana sih kalau uang makan itu diuangkan saja, ya kan? Tapi KJRI itu cuma memberikan pandangan bahwa kontrak kerja itu ditandatangani antara pekerja dan pemberi kerja, antara saya dan majikan ya cuy ya. Jadi untuk kesepakatan itu harus diomongkan dulu sebelum kalian melakukan tanda tangan kontrak kerja. Nah, celakanya kita tanda tangan kontrak kerja itu yang penting kita dapat majikan, ya kan? Nah, tanpa adanya perjanjian awal nih, makanya kenapa CC Filipin itu bisa mendapatkan uang makan itu dikarenakan sebelum mereka tanda tangan kontrak, saat interview mereka itu pasti nanya sama majikannya, boleh nggak uang makannya diuangkan. Jadi buat kalian, Kaisam kasih saran buat kalian yang pengen uang makannya diuangkan, sebelum tanda tangan kontrak, bikin perjanjian dulu sebelum tanda tangan ya cuy ya. Nah, itu saran KJRI. Jadi kalau misalkan sudah ditandatangani, ya tertera nilai itu selama majikan kasih makan, ya kita nggak bisa protes ya. Selain kita membuat report aja ke labor bahwa majikan saya ini memberikan makan yang tidak layak. Maka dari itu nih, buat teman-teman Kaisam yang mungkin yang mau pindah majikan, yang sudah punya experience itu bertahun-tahun di sini, boleh nego sama majikan sebelum tanda tangan. Oke, hari ini Kaisam itu akan berbagi satu kisah di mana peristiwa ini sangat-sangat menurut kalian gimana nih sudut pandang kalian. Oke, ceritanya di salah satu daerah sana ya, Kam Sung Road di sana. Jadi ceritanya di sana itu ada pekerja migran yang baru datang dari Indonesia. Nah, dia ini masih potongan PT cuy. Nah, menjaga cengkon-ceng oge ya cuy ya di rumahnya itu. Nah, kemarin itu diterminate dikarenakan majikannya itu merasa kalau cece saya itu tidak bersyukur, kalau cece saya itu tidak menerima apapun yang diberikan majikan. Oke, kita ya cuy ya, datang ke sini, ini kan masa adaptasi ya, jadi wajar makanan yang masih belum cocok, makanan yang cingyi itu kan kita di Indonesia jarang aja ya, cuma direbus aja gitu kan. Kalau makan di sini kan kita kayak mau muntah ya kan, apalagi kita kalau podong itu disuruh habisin hong lopaknya atau carrot cuy, lupa bahasa Indonesia kayak hong lopak itu wortel ya kan, sampai lupa bahasa Indonesia kayak maaf. Nah, kadang itu kan majikan itu jangan sampai long fry, jangan sampai membuang-buang makanan. Makanya kalau podong itu sayurannya di dalamnya kita yang suruh ngabisin. Emangnya kita itu kambing suruh makan kayak gitu. Tapi ya memang kayak gitu. Jadi jangan sampai bersisa. Itu adalah watak orang sini ya. Oke, singkat cerita, kemarin sebelum diterminate, jadi mbaknya ini baru bekerja 8 bulan cuy. Nah, dia ini membuang sampah tuh malam-malam bersama majikannya. Jadi pada saat itu majikannya juga membuang beberapa hub atau box. Jadi membantu CC-nya itu untuk buang sampah di luar. Nah, sesampainya di luar, majikannya itu ngomel terus. Kebetulan di jam 9 malam, ini semua teman-temannya juga pada buang sampah. Jadi buang sampahnya itu di satu tempat, ya di situ cuy. Nah, jadi banyak-banyak cece juga yang buang sampah. Kebetulan mbaknya beserta majikannya ini buang sampah. Diomelin terus. Nah, kan teman-temannya yang di sekitar situ kepo kan. Kenapa?
Kenapa ya kan, kita kan apa namanya, kasihan ya cuy ya kalau kita melihat teman kita diomeli sama majikan. Bener nggak? Pernah nggak kalian ngelihat teman kita diomelin sepanjang jalan sama majikannya, ya kan? Nah, katanya cuy, si mbaknya ini masak untuk majikannya lagi pulang nih. Jadi ada anak-anaknya, ada cicit-cicitnya, ada cucu-cucunya, masak gede tuh di rumahnya. Nah, si mbaknya ini dikasih makanan, apa namanya, di kapin tuh cuy makanannya, terus mbaknya ini makan di dapur. Nah, si majikannya itu pas buka dapur, ya di sela-sela makannya itu, si cecenya ini sudah selesai makan. Si majikannya itu ngomong, kok kamu cepet banget makannya, kamu sudah makan? Sudah. Nah, biasa cuy, orang Hongkong, nggak mungkin banget, masa sih dalam 10 menit dia makannya udah selesai, ya kan? Timbul tuh curiga di pikirannya majikannya, kayaknya sih dibuang ini, ya kan? Salahnya mbaknya, buang yang nggak pinter, ya kan? Langsung dibuang ke tempat sampah yang ada di dapur di situ. Akhirnya apa? Akhirnya majikannya itu ngeliat tempat sampahnya, lap sabdongnya. Pas dilihat, bener juga, ada makanan yang tadi dikasih sama majikannya. Majikannya ngomong, kenapa kamu dibuang ini? Kamu tuh longfai katanya, kamu tuh nggak boleh kayak gini. Nah, dari situ tuh harga diri majikan ini terluka cuy. Diomelin terus sampai selesai, nggak selesai ngomong apa ngomelnya ya cuy ya. Nah, setelah itu esok harinya si cecenya ini libur. Nah, saat libur, kalian tahu nggak, majikannya meriksa kamarnya. Pas meriksa kamarnya, ternyata di kamarnya itu banyak cemilan beli sendiri padahal sih cuy. Nah, terus di dalamnya itu ada pop mie tuh. Nah, majikannya ini merasa apa namanya, kok cece saya begitu ya gitu. Jadi kayaknya kayak seolah-olah ngumpet-ngumpet gitu cuy, padahal kita beli sendiri ya cuy ya. Nah, ini majikan tersinggung cuy. Akhirnya di esok harinya, 2 hari setelah pembuangan sampah itu, dipulangkan ke agensi. Di 8 bulan kerjanya, siapa yang rugi? Kita cuy. Kita masih datanya terkunci nih di PT, iya kan? Hanya karena makanannya dibuang-buang, jadi majikannya itu flashback, oh ternyata mungkin makanan yang saya kasih ke kamu buang juga ya, iya kan? Itu. Oke, ayo kita bahas kasus ini. Menurut kalian gimana nih fenomena membuang makanan yang membuat kita di-terminate atau kehilangan pekerjaan? Kalau ujung-ujungnya kita tahu kita bakal dipecat gara-gara kita membuang makanan, kalian pasti akan ngabisin kan itu makanan. Nah, maka dari itu, dulu ya cuy ya, kayak Tisam juga sama. Kosam itu ngepo sayur, ya kan, yang nggak ada babinya. Itu jagung, wortel, terus kacang-kacangan. Itu kayak suruh makan cuy. Kalian tau nggak? Semangkok gede tuh, kayak makan. Iya. Nah, walaupun Kaisam juga ada yang dibuang cuy, ya kan. Jadi Kaisam pinter, dikunyah dulu, gitu. Terus taruh di tisu, terus dibungkus pakai koran, masukin tempat sampah. Gitu caranya. Bukan kita itu apa beresin mangkok langsung ditaruh di tempat sampah, ya ketahuan cuy. Atau kalau enggak, kamu taruh di apa namanya, kertas, terus kamu umpetin dulu ya, saat mau buang makanan baru dibuang gitu ya. Caranya harus pintar ya, karena majikan Hongkong itu sedikit-sedikit curiga bener. Nah, ini nih pembelajarannya untuk teman-teman Kaisam yang masih baru. Kalau dikasih makanan yang nggak suka, langsung ngomong. Nah, kayak Tisam nih, Kaisam nggak doyan ikan. Kaisam sedari awal ngomong, bos saya nggak suka ikan, ya kan? Kenapa? Ya Kaisam ngomong aja, saya bukan alergi, tapi nggak tahu kenapa, karena dari kecil saya nggak makan ikan. Jadi majikan Kaisam tuh tahu, oh si ini nih nggak suka ikan, jadi nggak dikasih. Gitu, lebih baik jujur sedari awal daripada kita ngomong hoa ngokesik, tapi ujung-ujungnya dibuang. Itu yang membuat majikan kita tersinggung ya. Nah, walaupun setidak enaknya makanan di rumah majikan, kalian juga harus pintar-pintar kalau misalkan mau buang makanan ya. Kalau bisa sih, ya dimakan lah cuy ya. Jadi gini, wis gak apa-apa lah, saya makan apa adanya di rumah majikan. Yang penting saat libur, kita bisa balas dendam gitu ya. Iya, jadi wis selama kita ikut majikan, ya kita ikut apa adanya aja. Apalagi ini masih 8 bulan, masih apa namanya, masa-masa adaptasi ya cuy ya. Iya, buat kalian hati-hati nih ya. Karena apa, majikan Hongkong itu curiga. Iya, kalau bisa nih ya, piring nih, 1 nasi pun itu harus dimakan cuy. Katanya nggak boleh buang-buang itu ya. Itu watak dan kebudayaan orang Hongkong tuh memang seperti itu. Jadi kita wajib mengikuti kalau kita mau kerjanya lama. Oke, jadi pura-pura nggak punya duit aja ya. Nah, untuk masalah makanan di kamar, kalian juga hati-hati. Karena orang Hongkong itu kalau malam hari itu nggak boleh makan. Karena dia berpikir nanti kena penyakit cuy kalau kalian ngemil kayak tikus ya kan. Tapi kayak Sam sekarang sih udah
bodoh amat gitu. Yang penting saat kalian makan keripik, jangan kriuk kriuk kriuk. Ya sebisa kalian aja sih, gimana ya. Yang penting intinya kalau malam hari itu majikan Hongkong biasanya nggak suka kalau cece-nya itu makan. Terus orang Hongkong itu nggak suka kalau cece-nya itu terlalu banyak makan mie. Katanya yithei. Apalagi keripik itu nggak boleh cuy. Yithei katanya. Panas dalam ya. Nah, kita ambil positifnya. Majikan seperti itu pengen kita sehat. Majikan seperti itu nggak mau majikan itu direpotkan kalau kita sakit ya. Oke, aduh, kira-kira ada nggak nih pengalaman yang sama kalian itu dimarahin atau ketahuan nih kepergok makanan yang dikasih majikan kalian buang? Saya kayak Sam, orang dia ngasih makannya expire, ya saya buang lah. Nah, kalau kayak gitu beda cerita ya cuy ya. Karena itu ya saya juga harus protect dengan diri saya sendiri. Kalau misalnya kalian dikasih makanan expire, ya kalian terima, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau kita keluar ya kita buang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kita tidak menyakiti hati majikan, kecuali teman-teman Kaisam yang berani protes sama majikan, ya boleh-boleh aja. Oke, ambil pelajaran dari sini. Ini 8 bulan ini rugi banget karena si cece-nya ini datanya masih ditahan PT, otomatis balik lagi ke PT untuk proses lagi ke Hongkong atau pindah negara. Sekarang itu masuk Hongkong susah cuy. Maka dari itu kalian yang sudah di sini manfaatkan ya. Aduh, kira-kira ada komentar nggak sebenarnya cece-nya salah nggak sih atau majikannya yang lebay nih menurut kalian? Komen ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.